Selamat malam Mas Hadi, ketemu Malam, lagi. Rayu. Nah ini saya ingin dibagikan informasi, kemudian pandangan-pandangan Mas Hadi berkaitan dengan jiwa yang terjebak. Ya. Kan kita juga mendengar, meskipun saya sendiri tidak tahu ya, tapi mendengar ada istilah jiwa yang terjebak, kemudian belum bisa menyatu dengan Sang Pencipta. Nah, itu seperti apa? Ya, bicara tentang jiwa itu unik ya. Makanya ada ilmu khusus namanya ilmu kejiwaan. Ilmu kejiwaan itu ternyata tidak hanya sebatas ilmu formalitas, tapi ilmu akademis yang memang fokus untuk mengenali siapakah diri kita atau siapakah jiwa yang mendiam diri kita, ya kan? Yang kenyataannya jiwa ini menjadi kekuatan nilai spirit dan kehidupan. Tanpa ada jiwa yang kuat, banyak orang stres. Dan itu mahal harganya. Maka dari itu jiwa ini penting sekali untuk menjadi dasar pengetahuan berkehidupan, ya kan? Bicara tentang jiwa, bahwa jiwa itu lahir tanpa ada kuasa Sang Pencipta tidak akan pernah hadir di dalam hidup kita. Artinya kita saat ini hidup dengan raga fisik masing-masing adalah alasan terbaik yang dicipta Tuhan lewat kehidupan yang kita rasakan. Jadi kita nggak usah terlalu bingung mencari siapa diri saya, siapa jati saya di masa lalu, ya kan? Apakah saya dulu keturunan raja, atau mungkin saya titisan dari Brawijaya atau Gajah Mada, ya kan? Itu kuasa Tuhan, ya kan? Yang mana atas kehendak keinginan kita, jiwa itu direstui bisa lahir dalam tubuh kita. Artinya adalah tubuh kita ini adalah yang terbaik dengan berbagai alasan yang pernah diciptakan oleh Sang Penciptanya. Tapi ketika memiliki rasa percaya diri, wah saya dulu turunannya Brawijaya, dan itu dapat meningkatkan nilai spirit kita, kemudian ada kemanfaatnya, saya kira nggak apa-apa ya Mas Hadi? Sebenarnya nggak apa-apa kalau sifatnya ke dalam. Oh, ke dalam ya? Ke dalam itu kan membangkitkan nilai spirit, bahwa atas kuasanya ternyata diri ini memiliki jiwa yang luhur. Nah, nggak boleh coming soon atau menunjukkan diri sebagai sosok. Aku itu turunan. Ya. Pokoknya akunya betul, itu kita nggak boleh menunjukkan. Nah, lah mau apa sekarang kan gitu kan? Terus nah, di saat kita sudah tahu tentang apa dan siapa diri kita di masa lalu, itu pun juga entah benar entah tidak ya. Karena kan banyak cara untuk mengenali dirinya lewat mungkin manekung, meditasi, atau petunjuk dari seseorang yang memberikan pengetahuan tentang hal itu. Tapi yang terpenting adalah apa sih pesan moral yang bisa kita lakukan di tempo dulu agar bisa bermanfaat sekarang. Tentu secara perilaku kita harus lebih baik dong. Itu kan cermin, ya kan? Bukan berarti kita seolah-olah menjadi dirinya di masa lalu, itu bukan. Tetapi kita menjadi pribadi yang lebih bermanfaat untuk kehidupan yang lainnya. Yang kedua, di saat jiwa-jiwa ini melalui yang namanya persaksian kebudayaan lewat masa lalu yang dia simpan di dalam memori jiwa, maka kehidupan yang sekarang ini menjadi jalan cara dia untuk berekspresi terhadap apa? Terhadap pelaku kehidupannya. Ini yang terpenting. Nah, itu kembali lagi ke tadi jiwa yang terjebak itu seperti apa? Sebab akibatnya kok bisa jiwa kita terjebak yang secara kodratullah harusnya kita kan menyatu bertemu dengan Sang Pencipta. Betul. Jadi jiwa kita ini sebenarnya sudah pandai. Jiwa kita itu sudah bertemu dengan Sang Penciptanya loh. Tanpa ada ketemu Sang Penciptanya tidak akan pernah direstui lahir menjadi diri kita saat ini. Nah, cuman yang terpenting adalah bisa nggak kamu lebih baik daripada kemarin? Ini kan menjadi tantangan kehidupan. Yang senyatanya kita tidak pernah tahu dan tidak pernah meminta mau lahir di peradaban budaya mana kita. Misalnya saja dengan agama apa kita tidak tahu mau lahir di negara mana, dengan budaya apa, dengan agama apa, kita tidak pernah tahu. Yang senyatanya saat ini kita berada di ruang itu. Sehingga kita harus menerima dong dengan peradaban yang saat ini kita rasakan. Di saat kita belum mampu mengenal jiwa di dalamnya, maka doktrin-doktrin pengetahuan kehidupan ini akan menjerat, menjadikan dia tidak menjadi jiwa yang bebas, tetapi terkotak oleh kalimat-kalimat atau pemahaman yang nyatanya itu hanya memberi yang namanya ketakutan berkehidupan. Ketakutan ini kan digunakan untuk mengatur,
bukan untuk melarang saja, tapi untuk mengatur. Tetapi kenyataannya malah dilarang untuk tidak dilakukan, sehingga jiwa itu akan semakin mencari. Apa? Ketakutan kan harusnya ya untuk mengatur tuh. Ya, contohnya ya, bahwa nanti di alam kematian nanti akan ditimbang amal baik dan buruknya, ya kan, sampai ditunggu di alam barzah hingga nanti kita akan melewati yang namanya jembatan Siratal Mustaqim, jatuhnya di surga atau di neraka. Ini terlalu panjang dalam perjalanan hidup, di mana tujuan jiwa adalah manunggal karo sing urip. Kalau rutenya dibuat berbelit dan panjang seperti itu, saya kira jiwa juga akan mengalami kejenuhan. Yang senyatanya hidup itu tidak seribet itu, kawan, kan gitu kan. Iya. Gitu. Kalau memang saya diciptakan di dalam konteks harus melalui fase yang sulit, lebih baik nggak usah dilahirkan aja, ya kan. Yang senyatanya malah banyak rintangan yang dilalui, seperti yang namanya perjudian. Untung dan rugi nih kita. Hidup jadi diri kita ini hanya sebagai gambling kan. Di Gus Bah pernah bilang bahwa di dunia ini rekoso nih, omongan gitu nang dunia nang sore. Makanya saya ngomong, aku nih kalau mlebu rokok gak wong urip sange loh. Ya harus surga lah. Yang padahal di dalam kaidah proses pinjam Tuhan, tidak ada satupun yang diciptakan Tuhan itu yang tidak baik. Semuanya baik loh. Di saat semuanya baik, pasti akan membaikkan terhadap kehidupan yang lainnya. Tetapi kita yang membuat kaidah baik buruk salah benar, ya kan. Bagi kita mungkin neraka itu tidak baik bagi kita. Nah, tapi diciptakan Tuhan itu pasti baik, karena sudut pandang kita dengan Tuhan berbeda dari itu. Tujuannya apa? Untuk baik, untuk menjaga agar kita terjauhkan dari hal yang negatif. Ini sebagai contoh kisi-kisi ruang saja sebenarnya. Yang senyatanya surga neraka udah kita rasakan di saat hidup di dunia ini, ya kan? Rasanya ketentraman bagaimana, kenyamanan bagaimana, kekhawatiran itu seperti apa, ya kan? Dan ini pun juga menjadi landasan kehidupan yang sehari-hari kita rasakan. Tidak usah nunggu besoknya gitu loh. Di saat ini kita bisa menerima hidup seapa adanya dengan rasa syukur terhadap Sang Penciptanya, maka kebahagiaan surga sudah kita dapatkan di alam dunia, kan gitu kan. Otomatis jiwa itu akan merasakan kebahagiaan yang memang dijanjikan Tuhan terhadap hidup ini. Jadi tidak harus menunggu janji yang nantinya akan ditunggu atau dibangkitkan dan sebagainya, ya kan. Yang senyatanya juga sampai sekarang belum ada yang pulang kan. Ini juga memahami kita agar lebih luas. Jadi tujuan utama jiwa itu adalah satu, belajar menjadi dewasa, atau wong Jawa sing jowoni sing mudeng dolor dalam hal kemanfaatan untuk kehidupannya lainnya, ndununge rasane Gusti lewat raga kita. Di saat nanti kita meninggal, jiwa sudah tahu dan paham nyawiji karo sing urip. Tidak perlu dia harus belajar lagi. Dan dia tahu jalan lapurang. Tidak harus menunggu penjemputan. Karena sudah menjadi jiwa-jiwa yang mandiri. Mas Hadi, ini kan ada konsep atau mungkin doktrin atau konsep ya, berkaitan dengan bahwa manusia lahir di dunia itu sak dermo nglampahi. Jadi ibaratnya kita itu artis, nah sutradaranya Gusti Allah, dan itu sudah tercatat kan gitu. Nah, sedangkan tadi Mas Hadi menyatakan bahwa semua sebenarnya jiwa itu baik. Kalau memang itu Allah menakdirkan kita semua baik, kan tidak ada, itu kan mudah, Allah bisa, dan tidak ada penjahat, tidak ada perampok, tidak ada pembunuh kayak gitu. Nah, itu konteksnya itu seperti apa? Apakah benar memang itu diciptakan Allah perampok untuk kita belajar bahwa gini loh, contoh kalau jadi orang jahat masuk penjara atau seperti apa? Sedangkan tadi ada pemahaman bahwa semua sebenarnya jiwa baik dan harus belajar menjadi dewasa. Jadi gini, kita jangan terjebak pada aktor ya. Nah, kita kan udah lagi kalau bicara bahwa Gus itu adalah sutradaranya kehidupan, berarti kan kita aktornya. Di saat kamu merasa jadi aktor, maka kamu nggak bisa apa-apa. Kamu hanya menjalankan sesuai dengan tugasnya. Tetapi yang diharapkan sutradaranya satu, peran. Jangan jadi aktor. Di saat kamu jadi aktor, kamu akan jadi manusia yang susah, manusia yang gresulo, manusia yang tidak menerima terhadap rasa syukur yang dia miliki.
Aku mau di aktor kayak jadi ini ya wes, aku tak jadi penjabat ya, aku diaktorkan dengan seperti itu. Artinya apa? Dia tidak memerankan fungsi dari arti kehidupan. Yang seharusnya aktor itu adalah berperan. Berarti kan konteks baik buruk itu bukan takdir tapi pilihan ya. Pilihan kita. Betul. Kan Iya. Terserah mau milih buruk kan. Iya. Umpamanya memang dia katakanlah bicara tentang nasib ya. Dia nasib dari penjahat. Tapi di saat dia mau berperan, dia akan bangkit menjadi nilai kesadaran di situ. Masa lalu ya sudah loh. Uang itu sudah saya terima kok, ya kan. Dan saya ingin jadi baik. Jadi kan peran nilai kebaikannya harus diarah, harus dituju. Tidak hanya sebagai aktor, sebagai orang yang jahat atau merugikan orang lain. Yang sebenarnya itu kan nggak ada yang dirugikan. Dia merasa dirugikan karena tidak ada kemanfaatan untuk yang lainnya. Tapi bagi Robin Hood, mungkin bagi orang yang diberi kemanfaatan, dia sebagai tokoh penyelamat loh. Meskipun dia menjadi peran seorang pencuri, ya kan. Bahkan saya pernah membuat statement itu. Kenapa pencuri dihadirkan oleh Tuhan? Ya kan? Satu pencuri mampu menghidupi 1000 polisi. Tapi 1000 polisi nggak mampu membatasi, membentengi, atau menyelamatkan satu pencuri untuk tidak bersikap bertindak menyalahi aturan. Nah, berarti ini ada peran, ya kan, yang dilakukan Tuhan agar muncul kemanfaatan. Bukan kita melihat pencurinya ini, tapi nilai. Di saat semua dunia sudah baik-baik saja, maka Tuhan akan hadir membuat sesuatu yang baru untuk diperankan oleh ciptaannya. Meskipun dia menjadi sesuatu yang tidak diharapkan manusia. Inilah Tuhan. Tan kena kinoyo ngopo, tan kena kinoro opo. Dia bisa hadir dalam jiwa siapa saja. Dan dia tidak mengenal baik buruk salah benar. Manusialah yang mengatur untuk sistem agar keberlangsungan, kedinamisan dan keharmonisan. Maka peran itu kuasa Tuhan, ya kan? Bukan aktor kita sebagai orang yang terkotak oleh apa istilahnya tugas dan tanggung jawab. Tapi kemanfaatnya ini harus ditinggikan agar orang bisa merasakan. Seperti itu kurang lebih. Kalau tadi Mas Edi nyontohkan aku tadi pencuri ya. Kalau ini misalnya seorang penyanyi ya, kayak Ayu Ting Ting menyanyikan lagu Alamat Palsu. Akhirnya kan 2 kali nikah kan gagal loh, karena alamat palsu. Ya, orang itu ini yang kadang perlu kita pahami ya, untuk teman-teman juga dalam belajar rasa. Jangan sering-sering melakukan lagu-lagu melo, karena jiwa itu kan tidak berbahasa, jiwa tidak mengenal yang namanya aturan, ya kan. Jiwa itu kan bebas. Di saat kita sering membumbui dia dengan perasaan-perasaan duka, perasaan susah, ya kan, perasaan khawatir atau melo, maka jiwanya pun ingin merasakan hal yang dia ucapkan atau dia pikirkan. Apa itu sugesti juga ya? Iya, itu memang sugesti. Nah, kalau ini Badi kan kebanyakan ini di Indonesia pelawak. Kenapa kok UDP kayak yo susah? Padahal kan dia seneng terus, ya kan, kayak Tesi. Betul. Ya kayak seperti itu kan. Tukul juga. Nah itu kenapa kayak gitu? Ya karena dia seneng terus. Betul. Dia berposisi sebagai aktor. Ya, tapi kalau dia sebagai peran, pasti di saat dia tidak bisa menghibur dia sendirinya, aku diperankan Tuhan untuk menghibur orang-orang yang saat ini sedang kesakitan, ya kan? Maka secara tidak langsung, di saat dia bisa membahagiakan orang lain, maka jiwa pun akan merasa bahagia. Di saat dia merasa menjadi perannya Tuhan. Tapi di saat dia menjadi seorang aktor komedian, ya sudah. Dia menangis gak ada yang bisa menghibur loh. Contohnya seorang badut, ya kan? Di saat dia harus tertawa di hadapan manusia, di hadapan anak-anak yang butuh hiburannya, ya kan? Dia kembali pulang ditagih oleh angsuran, ya kan? Siapa yang menghibur dia? Iya kan? Berarti ini gini, kesimpulannya di saat apapun kita, jadi apapun kita, hadirkan Tuhan di dalam. Betul. Jadi kita harus bahagia. Ya, bahwa kita berperan. Maksudnya hadirkan Tuhan kan berarti ini peran. Betul. Jadi kita harus bahagia, Mas Edi. Kita harus bahagia. Terus ini yang terpenting ya. Jiwa itu tidak butuh surga. Ya, jiwa itu tidak butuh surga. Jiwa adalah butuh peran kemanfaatan agar menjadikan kebahagiaan. Itu otomatis jiwa akan berada di dalam surga itu sendiri. Ya kan? Dan juga jiwa itu tidak butuh Tuhan.
Kenapa nggak butuh Tuhan? Karena dia sudah tahu kepada siapa dia akan berpulang, kepada siapa dia akan memberikan nilai kebaikan, ya kan? Karena di Jawa dijelaskan tan kena yopo, tan kena opo. Jadi kita nggak perlu mencari bentuk Tuhan. Jiwa yang bebas, jiwa yang mencapai kesempurnaan, ada jiwa yang bisa memiliki nilai kemanfaatan. Itulah perasaan-perasaan rasane Gusti di dalam diri kita masing-masing. Sehingga orang Jawa itu sudah tidak mengenal objek di dalam bentuk yang dia cari, tapi dia menemukan rasa sejatinya di dalam diri masing-masing, hingga dia mengenal sang penciptanya lewat rasa di jiwanya. Konsepnya seperti itu. Jadi, maka dia tidak terjebak. Dia bisa menuju kepada apa yang diharapkan sama penciptanya. Baik, terima kasih Mas Hadi. Serodok ngeluh sidik. nanti ganti materi serodok enteng-enteng. Iya, karena memang misteri semua itu kan, kita misteri. Terima kasih Mas Hadi. Sampai ketemu lagi. Ya, rayu.